Umat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sholat Jumat dimulai ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Maklumat yang pertama, yang bertindak sebagai khotib sholat Jumat hari ini adalah Ustadz Haji Anwar Nasihin LCMAG, dan imam sholat Jumat hari ini akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Abdi Kurniawan Al-Hafiz. Maklumat selanjutnya, laporan penerimaan kotak amal dan tromol kegiatan penyelenggaraan sholat Jumat sebagai berikut. Pemasukan tromol kotak amal pada penyelenggaraan kegiatan sholat Jumat pekan kemarin tanggal 2 Desember 2022 sebesar Rp2.297.000. Sedangkan untuk penerimaan kotak amal yang berada di teras masjid periode tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 sebesar Rp2.829.000. Dan penerimaan untuk yang pidu periode tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 2 Desember 2022 sebesar Rp2.008.000. Sehingga total keseluruhan pemasukan kotak amal sebesar Rp7.134.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas infak dan sedekah dari para jamaah sekalian. Semoga keikhlasan amal jariah dari para jamaah senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mewakili atas nama pengurus TKM Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari para jamaah sekalian, baik dari segi moral maupun material yang telah diberikan untuk mendukung seluruh rangkaian agenda kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Al-Muhajirin. Selanjutnya, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk warga kita dan untuk saudara-saudara kita pada umumnya yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakit segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyyati shalihah wa ila qadatin nabi al-Fatihah. Dimohon para jamaah sekalian untuk mengisi saf-saf yang masih kosong terlebih dahulu, dan dihimbau untuk para adik-adik sekalian agar tetap tertib dan khusyuk selama mengikuti kegiatan sholat Jumat. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ahlal jum'ah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqunal mukhlisun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada qudwah hasanah kita, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan semoga Allah curahkan pula kepada kita-kita umatnya, dan semoga kelak dia yaumul hisab, dia pada hari perhitungan amal, pada hari pembalasan, kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tema khutbah Jumat kita siang ini, fiqhul musibah, fikih musibah. Al-fiqhu al-fahmu. Fikih adalah memahami. Al-musibah, musibah. Apa itu musibah? Namanya ingin paham musibah. Jadi kita mencoba mencari definisi musibah itu apa, ya, sehingga kita nanti tidak bingung lagi, ini musibah apa ujian,
Ini ujian apa adab? Itu pertanyaan sering muncul setiap kali terjadi peristiwa-peristiwa seperti tsunami, tanggul jebol, gempa bumi dan lain sebagainya. Musibah adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi apa saja yang tidak menyenangkan, baik Allah maupun Rasulullah menyebutnya musibah. Al-Baqarah 155-156 yang artinya sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, panik, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit dikurangi harta. Sebagai seorang pengusaha, ketika omsetnya turun, otomatis labanya turun, pasti nggak suka. Nah, itu musibah. Sebagai petani, hasil panennya turun dan dia nggak suka. Nah, itulah musibah. Wal anfus atau dikurangi jiwa. Sekeluarga ada 10 orang, meninggal 1, meninggal 2. Ada yang suka, yang nggak ada yang suka. Nah, itu musibah. Wat thamarat, pertanian, ya khusus buah-buahan, ya ada petani buah-buahan, hasil panennya menurun, itu juga musibah. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan berkata, kami milik Allah dan kepadanya semuanya akan kembali. Jadi apa musibah? Segala yang tidak menyenangkan, panik, takut, gagal panen, usahanya bangkrut, anggota keluarga ada yang meninggal, hasil panen buahnya nurun. Itu namanya musibah. Allah yang menyebut alladzina idza asabatum musibah. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, mayusibul muslima min wasab. Tidaklah menimpa seorang muslim lelah, wala nasab, letih, wala gham, galau, gundah, wala hazanin, sedih, wala hammin, bingung, hatta syauka, sampai tertusuk duri. Jadi Rasulullah juga menyebut, cuman contohnya berbeda. Contoh musibah yang Rasulullah sebut lelah. Lelah musibah, musibah. Nggak dagang hari ini, badan lagi nggak enak. Jadi dengan lelah, kerjaan dunia aja nggak bisa maksimal. Nggak jumatan, badan kayaknya meriang. Jadi badan lelah, urusan dunia kagak maksimal, urusan akhirat nggak maksimal. Ada yang suka? Tidak. Nah, itu musibah. Jadi lelah, letih, galau, sedih tentang masa lalu, bingung menghadapi masa depan, sampai tertusuk duri, itu disebut musibah oleh Rasulullah. Jadi sekali lagi, apa itu musibah? Apa saja yang ditimpakan Allah kepada kita hambanya dan kita tidak menyukainya, itu namanya musibah. Terus kalau ujian apa Pak Ustadz? Ujian disebut dalam Al-Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas, tiap-tiap yang pernah hidup bakal merasakan mati. Pohon-pohonan, tanaman itu hidup, cuman kita nggak tahu bernafasnya bagaimana. Bakal mati pasti. Para nabi, makhluk Allah yang sangat mulia, meninggal juga. Para malaikat mati. Dan makhluk Allah yang terakhir mati, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Dan sebelum malaikat Israel, malaikat Israfil. Allah bertanya kepada Israel, ya, tugasmu udah selesai Israel? Sudah. Masih ada yang hidup? Masih. Siapa? Israfil. Kan Israfil tugasnya 2, kata Engkau ya Allah, meniup sangkakala untuk menghidupkan manusia yang ada di kuburan. Sudah dikubur bertahun-tahun. Tugas malaikat Israfil meniup sangkakala sehingga makhluk yang sudah terkubur ratusan bahkan ribuan tahun hidup kembali. Tugas yang kedua ya meniup sangkakala untuk terjadinya hari kiamat besar. Begitu tugas malaikat Israfil 2 kali meniup sangkakala selesai, Allah bertanya, masih ada enggak? Udah semua ya Allah, tinggal aku sendirian. Ya sudah, kamu cabut aja sendiri. Masya Allah. Baca buku akidah, baca kitab akidah, ngeri-ngeri sedap. Ya, ada lucunya.
Masih ada yang tersisa, tinggal aku, kata Israel. Ya udah, kamu cabut sendiri. Kalimat berikutnya, wa nabluukum, dan kami Allah akan menguji kalian bisyarri, dengan yang buruk-buruk, wal khairi, dengan yang baik-baik. Oh, berarti ujian itu ada yang buruk, ada yang baik. Iya, kalau musibah semuanya buruk. Lalu apa kesimpulannya? Setiap musibah ujian, tapi tidak setiap ujian musibah. Itu juga ditegaskan oleh Allah di ayat yang lain, 67, surah 67 Al-Muluk ayat 2. Dialah Allah yang menciptakan mati, dan dialah Allah yang menciptakan hidup untuk menguji kalian, siapa yang paling baik amalnya. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan disebut dengan kata mati. Sakit, gagal, bangkrut, kan tidak menyenangkan. Jadi mati adalah simbol segala yang tidak menyenangkan. Wal hayat, simbol segala yang menyenangkan. Hidup, sehat, sukses, banyak harta, banyak aset, seneng kan? Tapi kata Allah, liyabluwakum, mati, hidup, susah, senang, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dari ayat ini pun kelihatan, ujian mah ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau musibah, ujian yang tidak menyenangkan. Jadi setiap musibah ujian, tapi tidak setiap ujian musibah. Lalu apa yang beda? Banyak orang ditimpa musibah lulus, dan banyak manusia ditimpa nikmat nggak lulus. Bapak-bapak sepuh, rumahnya 500 meter, bahkan mungkin 1 kilo dari masjid. 5 waktunya datang ke masjid walaupun jalannya sudah mulai tertati-tati. Full berjamaah 5 waktu. Sementara yang muda, yang gagah, motor ada, mobil ada, mohon maaf, ke masjidnya Jumatan doang. Berarti nikmat hidupnya, nikmat sehatnya, nikmat punya kendaraannya, dia nggak lulus ujian. Harusnya yang fasilitasnya lengkap dan sehat mestinya bisa full ke sini. Malah bapak-bapak yang udah sepuh, jalan tertati-tati. Bahkan kadang-kadang hujan gerimis pun pakai daun senteh. Masya Allah, diuji dengan kesusahan, dengan kesulitan lulus. Tapi banyak orang diuji dengan kenikmatan nggak lulus. Karena apa? Karena banyak orang diuji kenikmatan nggak tahu, nggak sadar kalau itu ujian. Taunya nikmat aja. Padahal kata Allah, kenikmatan adalah ujian. Seharusnya yang sehat, seharusnya yang muda, seharusnya yang fasilitasnya lengkap. Mau ke masjid jauh, motor ada. Hujan, payung ada. Mau lebih enak lagi, mobil ada. Mestinya mah bisa 5 waktu ke masjid. Sekali lagi, banyak yang sukses, banyak yang lulus diuji dengan kesulitan, dan banyak yang gagal diuji oleh Allah dengan kenikmatan. Semoga kita dan saudara-saudara kita bisa lulus baik saat diuji oleh Allah dengan asyar, dengan keburukan, maupun saat diuji oleh Allah dengan kenikmatan. Hikmahnya apa? Masya Allah, ini banyak sekali. Tidak mungkin sekali Jumatan saya harus mengungkap semua hikmah di balik derita. Paling tidak 1 atau 2. Apa hikmah di balik musibah? Apa hikmah di balik cobaan yang tidak menyenangkan? Yang pertama, masyhad at-tauhid, pemandangan tauhid. Ya, pemandangan ya pemandangan. Tauhid Allah saja. Maksudnya apa? Allah sedang showroom mobil, ada pameran mobil. Maksudnya Allah lagi pamer. Iya, lagi pamer apa? Hanya aku yang dikdaya, hanya aku yang perkasa, hanya aku yang kuat. Semuanya makhluk ciptaan aku lemah, tiada daya. Semua kita di hadapan takdir Allah mati gaya, dalam bahasa anak muda, mati kutu. Gak ada orang hebat. Ya, rencana Allah nggak bisa dibaca, cuman bisa dikira-kira. Ada lempengan, kemungkinan ini akan menimbulkan gempa. Coba tanya, baik ahli BMKG ya atau ahli meteorologi,
Ini ada lempengan, kemungkinan akan menimbulkan gempa, kemungkinan begini. Coba tanya, kapan? Nggak ada yang tahu. Kata Allah, hanya aku yang tahu. Coba kalau orang-orang yang ilmuwan kayak tadi tahu, ya ilmunya benar-benar meyakinkan bahwa tanggal sekian akan terjadi gempa dengan kekuatan 5, sekian akan berdampak sekian. Kan selamat, nggak harus 300 yang meninggal dunia. Jadi mereka cuma tahu ada lempengan berpotensi begini. Coba tanya, kapan? Nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Strategi Allah nggak bisa dibaca. Strategi Allah nggak bisa dianalisa. Beda. Anda pelatih bola, saya pelatih bola. Kok Anda menurunkan formasi 4-4-2? Yakin Anda mau bertahan? Bagaimana supaya saya bisa gol? Saya harus menurunkan penyerang, paling nggak 3 striker harus saya turunkan. Untuk apa? Biar bisa ngobrak-ngabrik pertahanan Anda. Anda bisa menganalisa strategi saya, nurunin 3 striker mau apa? Saya bisa membaca strategi Anda, 4 bertahan, 5 bertahan mau apa? Saya bisa baca. Tapi rencana Allah nggak bisa dibaca. Telat ngomongnya. Bukan berarti apa yang disampaikan sia-sia. Ya udah kejadian, udah 300, gempa kemarin berkekuatan segini. Ya telat. Bukan berarti tidak ada gunanya agar kita waspada ke depan. Coba kalau tahu akan terjadi jam segitu, detik itu, mah kita udah ngungsi duluan, selamat dah. Jadi sekali lagi, tidak ada orang pintar, tidak ada manusia hebat, tidak ada manusia dikdaya, tidak ada manusia super. Kata Allah, cuman aku satu-satunya yang dikdaya, yang perkasa, yang hebat, yang super, yang maha mengetahui segalanya. Anda mungkin mendengar kalimat ini nggak enak, sombong banget ya Allah. Emang kenapa? Nih orang pintar pamer, orang pamer tuh sombong. Sombong Allah nggak ada masalah. Allah pamer nggak ada masalah. Pamer sombong masalah buat kita makhluk ciptaan Allah. Kenapa buat kita sombong masalah? Sombong besok mati, dolok-olok sama orang tuh orang sombong mampus. Kalau Allah sombong nggak akan mati. Kita bisa bikin kursi berdiri kakinya 4, dipotong 1 oleng, dipotong 2 nggak bisa diri. Surah Luqman surah 31 ayat 10 kata Allah, coba tatap langit. Aku menciptakan langit 7 lapis min ghairi amadin, tanpa satupun tiang penyangga. Lihat Masjid Al-Muhajirin ini tiangnya berapa nih? Banyak banget. Insinyur cuman bisa masjid kayak begini, jangan sombong. Masih hebat, masih banyak yang lebih hebat. Dan Allah menciptakan langit yang begitu tinggi, begitu lebar, begitu luas, min ghairi amadin, tanpa ada satupun tiang penyangga. Keren ya? Keren. Sombong? Wajar. Oleh karena salah satu nama Allah dari 99, Allah dat yang maha sombong, Al-Mutakabbir. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau Allah satu-satunya yang dikdaya, berarti semua manusia di muka bumi tanpa daya. Kalau satu-satunya Allah yang perkasa, berarti semua kita lemah, tiada daya. Terus apa pelajarannya? Kata Allah, gunakan pikiranmu, gunakan akalmu. Ingin mengetahui Allah yang maha segalanya, nggak bisa baca Al-Quran juga dapat, nggak tahu hadis juga dapat. Kata Allah, asal mau menggunakan akal. Kata akal siapapun di mana-mana, yang lemah lah yang harus taat kepada yang kuat. Yang tak ada daya yang harus tunduk kepada yang maha dikdaya. Jadi apa hikmah di balik itu? Kalau kita bisa membaca ayat Allah yang terbentang, maka setiap peristiwa yang tidak menyenangkan, entah itu tsunami, entah itu gunung jebol, entah itu gempa, atau semburan gunung Merapi, maka semua itu akan menambah iman buat kita. Orang yang tambah imannya, nambah semangat beramal soleh. Jadi kalau ada bencana kayak begitu, terlebih yang langsung berdampak, iman kagak nambah, semangat ibadah kagak nambah, berarti kita gagal membaca ayat yang tidak tertulis. Ayat Allah yang tertulis Al-Quran sedikit, 114 surah, 30 juz, 6.666 ayat, sedikit sekali. Ayat kauniyah, ayat yang tidak tertulis, Masya Allah. Kata Allah,
kalau air laut dijadikan tinta, bahkan satu laut lagi dibikin tinta, gak akan cukup untuk menulis ayat-ayatku. Surah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Katakan Muhammad, kalau lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, lanafidal bahru, maka air laut akan habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum selesai kalimat Allah ditulis. Walau jitna bimislihi madada, bahkan kalau kita bikin laut satu lagi, bikin tinta lagi, gak akan cukup untuk menulis kalimat Allah. Mari kita baca, gempa itu ayat Allah, gerhana itu ayat Allah, gunung meletus itu ayat Allah, tanggul jebol tsunami itu ayat Allah. Untuk apa? Mengingatkan kita bahwa aku satu-satunya yang dikdaya. Kalau Anda tim Basarnas saat terjadi gempa, diem apa ikut lari? Kan ikut lari menyelamatkan diri. Terus mana dong orang hebat? Basarnas itu orang hebat, terlatih dari semua angkatan yang direkrut ke situ. Tujuannya apa? Terjadi musibah di darat, mereka sigap. Terjadi musibah di darat, mereka sigap. Terjadi di laut, mereka sigap. Tapi pada saat terjadinya bencana, mereka hanya nonton. Yakin, tsunami menerjang, nonton. Terus kapan menyelamatkan orang-orang yang hanyut, mobil yang hanyut, kendaraan yang hanyut? Ya nunggu air lautnya balik lagi ke sana. Apa bedanya dengan relawan yang tidak terlatih, tidak punya alat, tidak digaji? Sama aja. Terus mana orang kuatnya? Nggak ada. Kata Allah, cuman aku yang maha kuat. Jadi sadarilah, kita kecil banget di hadapan Allah. Kita lemah banget di hadapan Allah. Lalu, ya sudah, pakai nalar dapat. Orang yang lemah, yang harus tunduk kepada yang kuat. Yang tak berdaya, yang harus tunduk kepada Allah yang maha dikdaya. Hikmah apa lagi? Kan rencana Allah nggak bisa dibaca. Itu Allah udah ngirim SMS kepada warga Bogor dan Depok. Bogor, Depok, jangan ayam-ayam. Kemarin di Sukabumi, kemarin di Cianjur, kemarin di Garut, kemarin di Lumajang. Tidak menutup kemungkinan besok lusa Bogor dan Depok. Siapa yang tahu? Bukanlah takutin. Ya, artinya apa? Supaya kita terhadap rencana Allah selalu waspada satu, siaga satu. Apa? Selalu menuntut ilmu, selalu berbuat baik. Kalaupun terjadi gempa sampai kita tertimbun reruntuhan masjid ini, ya no problemo. Kita lagi ibadah kepada Allah. Yang paling celaka hal-hal kayak gitu terjadi, kita lagi berbuat maksiat. Nah itu yang paling. Sekali lagi kita nggak mengharap itu terjadi menimpa kita, tapi kita nggak bisa membaca rencana Allah. Oleh karena mari kita terus siaga satu, siaga satu, siaga satu. Apa mananya siaga satu? Tingkatkan iman, tingkatkan ibadah, tingkatkan amal soleh. Kapanpun kematian datang, selagi kita siaga satu, insya Allah pulang menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini sekali lagi Allah sedang saum. Dunia melihat, bukan hanya kita. Semua terperangah, nggak bisa berbuat apa. Ya, jadi sekali lagi, begitulah hebatnya rencana Allah yang hanya Allah saja yang tahu. Yang kedua, apa hikmah di balik derita? Ujian iman. Kita tidak akan dibiarkan oleh Allah cuman berkata saya orang mukmin, saya muslim. Kata Allah, semua orang-orang yang beriman sebelum kamu udah aku uji. Kalian aku uji juga. Untuk apa? Ingin mengetahui siapa yang terbaik di antara kalian. Namanya ujian. Ini lembar soal, yang ini buat jawab. Tolong bagikan lembar jawabannya, tulis nama, tulis kelas, tulis mata kuliah, tulis dosen. Ini soalnya tolong dibagikan. Dari SD sampai kita kuliah, nggak ada namanya ujian itu. Ini lembar jawabannya. Kira-kira kalau kita sedang ujian, ada lembar untuk menjawab, ada lembar soal, plus ada lembar jawabannya. Apa yang terjadi? Ya lulus semualah. Ya bukan ujian kayak begini. Suka ada yang nanya, Ustaz, orang beriman beramal soleh katanya dijanjikan pahala. Iya. Apa itu pahala? Surga dengan segala kenikmatannya. Kenapa Ustaz nggak diperlihatkan sekarang? Ustaz, katanya yang berbuat maksiat dan dosa nanti diadab. Adab itu apa sih? Siksa api neraka. Kenapa nggak diperlihatkan sekarang? Ya Allah, namanya ujian. Jawabannya dikasih tahu, ya lulus semua. Neraka diperlihatkan hari ini, kata Nabi, tidak akan tersisa satupun makhluk di muka bumi kecuali beriman.
Kenapa? Emang siapa yang takut sama api? Siksa di dunia aja serem. Ferdi Budiman, bandar narkoba, ceger 3 kali, mati dengan timah panas. Si fulan mati dihukum di tiang gantungan. Si fulan mati duduk di kursi listrik. Si fulan mati satu ruangan dengan binatang buas. Ini aja serem. Dan tidak ada adab yang paling pedih sepedih api. Mengapa? Karena api meluluh lantakkan. Orang mati tertimbun reruntuhan saat terjadi gempa. Seminggu jenazahnya baru ketemu, masih mudah dikenali. Bahasa medisnya masih mudah diidentifikasi. Emang kakinya patah, tangan patah, kepalanya remek. Tapi siapa dia? Mudah bahkan dengan mata telanjang. Baru seminggu. Mati tertimbun longsor, tertimbun pasir saat menggali tambang, terhempas tsunami, sebulan mayatnya baru ketemu. Saya saksi hidup. 2004, hari ketiga saat tsunami Aceh, saya berangkat menjadi relawan hampir sebulan, 26 hari. Ada yang baru diketemukan di hari ke-30, di hari ke-40, diangkat tangannya putus, diangkat kakinya putus, tapi bisa kenalin siapa dia. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, orang mati terbakar, apa yang tersisa? Jadi abu. Udah nggak bisa lagi dikenal ini abu siapa. Oleh karena Allah menjadikan adab di akhirat satu-satunya api. Karena api ditakuti oleh manusia, bahkan api ditakuti oleh binatang. Kita dikasih akal, dikasih insting. Akal kita, insting kita mengatakan api panas meluluh lantakan. Binatang ada yang hidup di hutan belantara dengan instingnya tahu api itu panas meluluh lantakan. Dari mana? Saat hutan terbakar, tikus keluar, ular keluar, garangan keluar, harimau keluar, badak keluar, semua keluar. Kenapa? Dengan instingnya mereka tahu api panas dan meluluh lantakan. Jika hari ini ada orang yang nantangin, saya nggak takut dengan neraka, malah saya udah niat nanti kalau saya dimasukin ke neraka mau bikin konser, jangan-jangan dia akalnya sama instingnya udah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, azab di akhirat berupa api, enggak berupa yang lain. Karena apa? Karena api adalah gharama. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Selamatkan kami dari api neraka jahanam ya Allah, karena jahanam adalah adab yang meluluh lantakan, enggak ada sisa, enggak bisa dikenalin lagi siapa dia. Semoga kita yang hadir siang ini kelak diselamatkan oleh Allah dari adab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiru istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, fa ya ahlal jum'ah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaquna al-mukhlisun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ta'ala anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat.
الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وعافنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وعافنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة